Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian merasakan beban hutang yang begitu menyisakan dada? Setiap hari kepikiran, tidur tidak tenang, makan pun rasanya hambar. Hati was-was, pikiran penuh ketakutan. Bagaimana kalau besok ditagih? Bagaimana kalau nama saya jelek di mata orang? Bagaimana kalau keluarga jadi ikut susah? Hutang, teman-teman, bisa membuat seseorang yang tadinya ceria menjadi murung, putus asa, bahkan hampir hilang semangat hidup. Hari ini, saya ingin berbagi sebuah kisah nyata yang luar biasa. Kisah tentang seorang hamba Allah yang punya hutang 20 juta rupiah. Hutang itu jatuh tempo besok. Ia bingung karena sama sekali tidak punya uang untuk melunasinya. Namun, dengan izin Allah, hanya dalam semalam, hutang itu bisa lunas. Caranya? Dengan sholawat Jibril 40.000 kali disertai tahajud di malam yang penuh tangis. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Namanya, sebut saja Pak Ridwan. Ia seorang pekerja keras. Sehari-hari berdagang kecil-kecilan. Hasilnya tidak besar, tapi cukup untuk makan keluarga. Namun, ada satu masalah. Beberapa waktu lalu, ia terpaksa meminjam uang sebesar 20 juta rupiah untuk keperluan mendesak. Awalnya ia berpikir, insya Allah bisa dicicil. Usaha dagang akan berkembang. Rizki pasti datang. Namun kenyataan berkata lain. Dagangan makin sepi, kebutuhan rumah tangga makin menumpuk, dan cicilan hutang itu sama sekali belum tersentuh. Hari demi hari, bulan demi bulan, akhirnya waktu jatuh tempo pun tiba. Besok, hutang 20 juta rupiah itu harus dibayar. Malam itu, Pak Ridwan duduk termenung di ruang tamunya yang kecil. Istrinya sudah tertidur, anak-anaknya terlelap, tapi matanya sama sekali tak bisa dipejamkan. Dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, hamba benar-benar buntu. Dari mana hamba bisa mendapatkan 20 juta besok pagi? Hamba tidak punya siapa-siapa lagi untuk diminta tolong. Hanya Engkau tempat hamba bersandar." Air matanya menetes. Ia sadar hanya Allah satu-satunya penolong. Beberapa hari sebelumnya, Pak Ridwan pernah curhat kepada seorang sahabat dekatnya. Ia menceritakan tentang hutangnya dan rasa putus asanya. Sahabat itu menepuk bahunya lalu berkata, "Ridwan, kalau kau benar-benar terdesak, perbanyaklah solawat. Solawat itu bukan hanya doa, tapi juga wasilah turunnya rahmat Allah." Bahkan ada ulama yang berkata, siapa yang istiqomah membaca solawat, maka urusan-urusannya akan dimudahkan, rizkinya akan dilapangkan, bahkan hutangnya akan dilunaskan dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabat itu lalu mengajarkan sebuah amalan, yaitu sholawat Jibril. Bunyinya singkat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatnya berkata, kalau kau mampu, bacalah sholawat ini sebanyak-banyaknya. Bahkan ada yang menyarankan 40.000 kali dalam satu malam untuk hajat yang sangat mendesak. Setelah itu, bangunlah tahajud, curahkan doa dan tangisanmu kepada Allah. Insya Allah, pertolongan Allah itu dekat. Ucapan itu terus terngiang-ngiang di telinga Pak Ridwan malam itu. Akhirnya, setelah istri dan anak-anak tertidur, Pak Ridwan mengambil air wudhu. Ia duduk di atas sajadah lusuh di ruang tamunya yang sempit. Lampu dipadamkan, hanya cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Dengan suara pelan namun penuh perasaan, ia mulai membaca sholawat Jibril. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 1 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Tangannya menghitung dengan jari, bibirnya terus bergerak, air matanya tak henti menetes. Ya Allah, tolong hamba. Hamba tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya Engkau tempat bergantung. Setelah itu, Pak Ridwan berdiri untuk melaksanakan sholat tahajud.
2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Setiap sujud ia menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, sedangkan hamba fakir. Engkau Maha Kuasa, sedangkan hamba lemah. Ya Allah, lunaskanlah hutang hamba. Bukakanlah jalan dari arah yang hamba tidak sangka. Ya Allah, hamba tidak punya daya dan upaya selain kepadamu. Doa itu terus ia ulang-ulang. Hatinya luluh, air matanya jatuh. Tubuhnya terasa ringan. Malam itu benar-benar menjadi malam penuh kepasrahan. Pagi pun tiba. Setelah sholat subuh, Pak Ridwan duduk di beranda rumahnya, wajah masih sembab karena menangis semalaman. Tiba-tiba ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk. Ternyata dari seorang kerabat jauh yang sudah lama tidak menghubungi. Isi pesannya membuat Pak Ridwan terperanjat. Ridwan, kemarin saya mendapat rezeki lebih. Tiba-tiba teringat dirimu. Apakah kau sedang butuh uang? Kalau iya, saya ingin membantumu. Kirimkan nomor rekeningmu segera. Pak Ridwan langsung menangis terseduh-seduh. Tak lama kemudian, transferan 20 juta rupiah masuk ke rekeningnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Hutang yang semalam terasa mustahil dilunasi, pagi ini Allah berikan jalan keluar dengan cara yang sama sekali tidak pernah ia sangka. Teman-teman, inilah bukti nyata janji Allah, bahwa siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sholawat Jibril yang sederhana, ketika dibaca dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, bisa menjadi wasilah turunnya pertolongan Allah. Tahajud yang penuh tangis di sepertiga malam bisa membuka pintu langit dan mengetuk rahmat Allah. Kisah Pak Ridwan ini mengingatkan kita bahwa jalan keluar tidak selalu datang dari kekuatan kita, tapi dari pertolongan Allah. Mungkin kita punya masalah keuangan, hutang menumpuk, atau beban hidup terasa berat. Jangan pernah putus asa. Jangan hanya mengandalkan usaha duniawi. Padukan dengan doa, istighfar, dan perbanyak sholawat. Karena bisa jadi, pintu rezeki kita terbuka bukan dari kerja keras mata, tapi dari doa yang tulus dan sholawat yang ikhlas. Teman-teman, kisah ini nyata. Hutang 20 juta selesai dalam semalam. Bukan karena keajaiban dunia, tapi karena pertolongan Allah yang datang lewat sholawat Jibril dan tahajud. Mari kita jadikan ini pelajaran. Setiap kali kita terhimpit masalah, jangan lupa mengetuk pintu langit. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, bangun malam tahajud, dan curahkan doa terbaik kita. Semoga Allah senantiasa melapangkan rezeki kita, melunaskan hutang-hutang kita, dan menjadikan hidup kita penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.